Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang database. Hari ini malam ini lagi nulis di Medium gitu, jadi mungkin ya sekalian aja bikin podcastnya gitu loh, sekalian bacain, ya nggak sih? Nah, di tulisan Medium itu tulisan pertamaku, jadi semoga aku bakalan istiqomah. Oke? Here we go. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita jauh belajar tentang data itu seperti apa, pasti kita harus tahu terlebih dahulu data itu sendiri tuh definisinya apa. Nah, data adalah sekumpulan fakta seperti angka, deskripsi, dan pengamatan yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Pasti sebelum mengambil keputusan kita harus punya data-data yang valid terlebih dahulu lah. Nah, terlebih dahulu kan. Nah, itu dia yang namanya data. Data sendiri bisa diklasifikasikan menjadi 3 nih. Yang pertama ada terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Data terstruktur sendiri adalah data tabular yang diwakili baris dan kolom dalam database. Mungkin yang bisa kebayangnya tuh kayak di Excel gitu loh. Kayak kolom A, B, C, baris 1, 2, 3, sampai seterusnya. Nah, kemudian yang kedua adalah data semi terstruktur. Nah, di dalam data semi terstruktur ini tidak berada dalam database relasional, jadi kadang-kadang nggak berhubungan gitu loh, tidak mempunyai relasi, tetapi masih memiliki beberapa struktur dari hal tersebut. Contohnya ada di JavaScript Object Notation atau JSON. Yang ketiga adalah data tidak terstruktur. Nah, data ini tuh data-data yang ada banyak, luas, tersedia di era-era sekarang ini. Karena data tidak terstruktur itu contohnya adalah file audio, file video, file foto yang ada contohnya di media sosial. Misalnya kamu upload your photo in your Instagram. Nah, itu adalah salah satu contoh data tak terstruktur, karena yang hari ini kamu post sama yang besok kamu post tidak akan punya relasi, karena pasti random kan. Misalnya hari ini makan apa, besok ternyata makan yang berbeda, foto yang berbeda, video yang berbeda, audionya pun berbeda. Jadi itu kenapa datanya disebut data tak terstruktur. Setelah kita kenal data itu apa, selanjutnya kita akan tahu nih, kita akan belajar nih apa itu database. Nah, database atau dalam bahasa Indonesia sering disebut basis data adalah sekumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Misalnya nih, contohnya adalah database pendidikan. Nah, di database pendidikan ini pasti banyak kan. Oh, ini data siswa-siswa yang masuk, nilainya berapa, terus dari mana aja. Itu kan mempunyai relasi ya, mempunyai ketentuan dan saling berhubungan. Nah, sehingga akan mudah dikelola. Nah, melalui pengelolaan tersebut, pengguna atau user seperti kita dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Jadi ketika kita cari nih, di dalam suatu database kita butuh data misalnya usia sekian. Nah, kalau misalnya database itu sudah rapi, pasti akan mudah sekali untuk kita dapat data tersebut. Nah, di sisi lain ada juga pengertian bahwa database adalah sistem yang berfungsi sebagai pengumpul file, tabel, atau arsip yang terhubung dan disimpan di dalam berbagai media elektronik. Jadi kumpulan berbagai file tapi ada di sistem gitu. Jadi lebih terstruktur. Nah, database ini ternyata dibagi menjadi 5 jenis dan fungsi.
Yang pertama itu ada operational database, database warehouse, distributed database, relational database, dan yang terakhir adalah end user database. Nah, misalnya setelah penjelasan tadi yang banyak yang cukup panjang itu, kalau misalnya kita singkat nih, database itu adalah sebuah koleksi data. Yang namanya koleksi mesti kan banyak, lebih dari satu. Kamu misalnya koleksi tas, pasti nggak mungkin dong kamu koleksinya cuma satu. Jadi ketika kita ngomong database adalah sebuah koleksi data, it means itu banyak data-data yang dikumpulkan. Terus terdiri dari tabel, karena banyak sekali database itu mempunyai baris dan juga kolom. Dan yang terakhir adalah atau hal yang paling penting adalah tabel-tabel itu atau baris dan kolom tersebut itu menyimpan informasi yang serupa, mempunyai informasi yang berhubungan gitu. Contohnya misalnya data nama dan nomor HP di, misalnya kalau zaman dahulu kita masih nyimpen ada buku telepon, nah itu contoh-contoh database, tapi itu database konvensional. Nah ketika kita berbicara di teknologi sekarang, kita taunya database tuh berhubungan di dalam suatu Excel atau misalnya di internet gitu, di Drive, di GForm, Spreadsheet. Nah itu contoh-contoh database. Nah di database sendiri ada yang namanya primary key dan foreign key. Aduh, aku nggak bisa nih bacanya gimana. Kalau primary key atau field kunci utama dari suatu tabel yang menunjukkan bahwa field yang menjadi kunci tersebut tidak bisa diisi dengan data yang sama. Atau dengan kata lain, primary key itu menjadikan tiap-tiap record memiliki identitas sendiri-sendiri yang membedakan satu sama lain secara unik. Jadi primary key ini pasti berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan di foreign key, aku nggak tahu bacanya ini gimana ya guys. Foreign key adalah suatu atribut atau satu set atribut yang melengkapi relation, hubungan yang menunjukkan ke induknya. Foreign key ini berguna untuk mendefinisikan kolom-kolom pada suatu tabel yang nilainya mengacu ke tabel lain. Jadi kolom foreign key ini nilainya harus diambil dari nilai kolom pada tabel lain. Jadi kalau tadi primary key itu independen sendiri harus berbeda. Nah, sedangkan kalau berdiri sendiri, sedangkan foreign key ini harus mengacu dari tabel lain gitu atau dari data lain. Gitu teman-teman. Mungkin untuk sekarang itu dulu karena sudah habis ternyata guys. Itu saja yang bisa aku share malam hari ini. Semoga kalian menikmati. Kita belajar bersama-sama. Semoga ini juga bisa menjadi metode aku belajar. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di suaraku berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.